Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10 bab 3 kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan subbab yang kedua, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Dan secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. 3. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. 4. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. 5. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, Presiden. 1. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Hal ini sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2.
Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal ini sesuai dengan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Hal ini sesuai dengan pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan. 1. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, Mahkamah Agung. 1. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman, di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. MA membawahi peradilan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. 1. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut. 2. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan oleh MA, 3 anggota diajukan oleh DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. 1. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ke-8, Dewan Perwakilan Daerah. 1. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. 2. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. 3. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. 4. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang kedua ini. Dan untuk subbab yang ketiga dan keempat akan dibahas di video-video selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga klik like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.